Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda dalam program kesayangan kita. Di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan jamaah, seperti biasa, Jalan Dakwah selalu memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan nanti akan dikaji oleh guru kita yang alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sapa guru kita. Sudah ada Ustadz Abi. Abi, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Bedu. Sehat ya? Sehat. Puasa banget, gimana Bi, puasa Bi? Pertengahan Ramadan bukan malah makin lemes. Makin tapi semangat ya? Hadir di sini tambah semangat. Waduh. Ibu-ibunya soleh semua. Masya Allah. Terlihat di semalam kayaknya habis baca Al-Quran semuanya semalam untuk ibu ya. Betul. Tarawihnya aman Bu? Baca Quran? Suami? Duitnya? Udah beli baju lebaran? Masih jauh ya. Sabar Bu ya. Iya, yang penting puasanya tamatin dulu ya, selesaikan dulu baru kita mikirin baju lebaran ya Bu. Benar. Kan masih ada baju yang lama untuk dipakai di hari raya. Gak ada pun gak ada apa-apa. Yang penting masih ada baju yang lama. Abi sudah ada dari ibu-ibu dari Majelis Talim Bundo Kanduang IWS Cimahi Jawa Barat. Ya, ini ada juga Majelis Taklim Nurul Saadah Tirtayasa Kabupaten Serang Banten. Assalamualaikum. Iya, memang terlihat sedang puasa tapi tetap keras suaranya ya. Semangatnya kuat. Ya, kita lebih keras lagi suaranya ya sekarang ya. Jamaah, kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Berkaman. Bu, ada berbagai peristiwa bersejarah yang terjadi pada bulan Ramadan. Ya, salah satunya adalah Nuzulul Quran. Nah, Nuzulul Quran ini sendiri adalah peristiwa turunnya Al-Quran untuk pertama kalinya sebanyak 5 ayat kepada Rasulullah. Pasti Ibu tahu dong ayatnya apa Bu? Ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah apa Bu ayatnya Bu? Iya, insya Allah nanti kita akan cerita lebih banyak lagi ya tentang turunnya Al-Quran ya sebagai hidayah untuk kehidupan. Nah itu tema kita, turunnya Al-Quran sebagai hidayah untuk kehidupan dan makna hikmah yang bisa kita petik dari malam Nuzulul Quran akan disampaikan oleh Abi. Silakan Abi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi doain yang jawab salam, moga-moga pulang dari ini tempat hutang-hutangnya lunas. Amin. Yang aminnya kenceng emang banyak utangnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang sama kita hormati segenap para ulama, para tokoh masyarakat dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keberkahan dari Allah, amin. Yang sama kita hormati segenap para pemirsa Jalan Dakwah BTV dimanapun berada, mudah-mudahan diberikan keberkahan, amin. Ibu-ibu semua, bapak-bapak yang hadir, semoga tambah taat sama Allah, amin. Tambah cinta Al-Quran, amin.
dan selalu ada dalam rahmat Allah. Amin ya robbal. Bang Bedu yang ganteng, alhamdulillah. Jalan-jalan ke pohon randu, baliknya membeli kaca. Alhamdulillah hadir Bang Bedu yang insya Allah mukanya ceria, pipi cabi, kulit sawo mateng, cakep. Abi juga ganteng. Iya, alhamdulillah Bu. Jalan-jalan naik kelapa ijo, pulangnya ambil burung gelatik, kerudung ijo, orangnya cantik. Iya. Jalan-jalan kemana kita? Jalan-jalan ke jalan-jalan beli tanah liat, Cakep. tanah liat dibagi 3. Cakep. Ibu-ibu yang kerudung coklat, Cakep. semoga ahli surga. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan apa Bu? Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran menjelaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di mana bulan Ramadan ini sebagai tanda diturunkannya Al-Quran, sebagai tanda di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman kepada kita semua untuk adalah apa? Menjadikan petunjuk dalam kehidupan kita di dunia, membawa keselamatan akhirat. Sehingganya turunnya Al-Qur'an ini kepada siapa? Kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk adalah apa? Untuk sebagai hudalinnas, petunjuk bagi kita semua, agar kita menjadi orang-orang yang selamat, agar kita menjadi orang-orang yang selalu ada dalam relnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan menjadi bulan untuk kita mau mendekati Allah dengan membaca Al-Qur'an. Sering baca Quran ibu-ibu? Boleh saya tes baca Qurannya? Pemirsa, bareng sama ibu-ibu kita tes baca Quran lawan sama Bang Bedu. Siap? Oke, ibu-ibu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang panjang Bu. Qul huwallahu ahad. Alhamdulillah. Coba sekarang Bang Bedu. Tadi ibu-ibu pinter, kompak semua. Al-Ikhlas ya. Siap. Coba Bang Bedu serusin ayatnya. Siap, sambung ayat. Masawahu wa nafahu fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Sadaqallahul azim. Ini Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Allahu. Coba sekali lagi tenang. Siap Bu? Yang pendek siap? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna Alhamdulillah. Sekarang gantian Bang Bedu, oke? Lihat Bang Bedu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ibu-ibu yang pendek pinter. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu nggak ada yang malu-maluin. Bismillahirrahmanirrahim. Kebangetan kalau nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Udah siap belum? Ini tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Bukan lamim. Alif lam ra. Sadaqallahul azim. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Malu saya, Bi. Abi saya malu, Abi. Gak bisa ngaji, Abi. Maka inilah pentingnya kita harus senantiasa menjalani hidup dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah pedoman kita.
Al-Quran itu adalah petunjuk kita, dan Al-Quran itu yang besok nanti akan memberikan syafaat buat kita. Buat siapa? Kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, dawamin Al-Quran, teruslah menderes dengan Al-Quran, maka besok nanti di yaumil qiyamah Al-Quran jadi penolong buat kita. Siapa yang pengen ditolong oleh Al-Quran? Pengen banget apa pengen aja? Kalau pengen banget berarti harus mau baca Quran. Bang Bendu sering baca Quran? Insyaallah Bi. Udah khotam? Belum. Oh, belum. Masya Allah. Ibu-ibu sudah khotam? Sudah? Maka ayo, ini bulan yang penuh keberkahan. Jangan sampai Ramadan datang menjadi bulan mulia tapi ada orang setiap hari yang dia baca bukan Al-Quran tapi yang dibuka handphone. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Di sini mah nggak ada, Abi. Enggak ada. Di sono. Di mana itu? Orang sono. Orang sono. Coba lagi kemari. Oh, lagi di sini. Oke, baik, sekali lagi tepuk tangan Ibu buat Abi ya. Manfaatkan bulan Ramadan, apalagi ada yang namanya bulan di mana datangnya diturunkannya Al-Quran. Betul. Itu adalah bulan Ramadan, itu bulan diturunkannya Al-Quran ya, Bi ya. Nuzul Quran. Oke, sekarang waktunya bertanya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Nggak ada. Oh, enggak. Ya udah, nggak mau. Kagak. Saya udah punya istri juga. Silakan. Oh, ada Pak Haji, silakan Pak Haji. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsudin Abi. Saya Bedu dari Majlis Taklim Nurus Sa'adah Serang, Kecamatan Tirtayasa, Desa Sujung, Abi. Desa Suju. Iya. Saya mau curhat, Abi. Iya, boleh Bapak. Saya sebagai seorang suami dari sering Bapak istri. Saya sebagai seorang suami. Saya sebagai seorang suami sering terjadi perbedaan pola pandang dengan istri saya terkait dengan metode pendidikan Al-Quran pada anak saya. Istri saya menghendaki bahwa untuk mempelajari Al-Quran itu kepada anak saya itu menghendaki pemahaman terlebih dahulu supaya lebih mencintai Al-Quran. Oke. Sementara istri? Sementara saya sebagai suaminya sekarang Pak Haji menghendaki bahwa untuk mendidik anak umur 8 tahun itu untuk menghafal terlebih dahulu. Oke, istri Sebab, lebih pada isinya, iya, pemahaman terlebih dahulu. Hafal aja terlebih dahulu nggak apa-apa. Iya. Oke, terus? Karena hemat saya biasanya anak-anak itu lebih cepat menghafal daripada memahami. Oke. Dan itu sering terbukti. Oleh karena itu saya menghendaki untuk menghafal terlebih dahulu, baru kemudian memahaminya. Oke. Kira-kira menurut Abi yang terbaik yang mana nih? Oke, sebelum Abi menjawab, saya tanya sama Bapak. Waktu Bapak kenal dengan istri Bapak, Bapak kenal dulu apa Bapak pahami dulu isi hatinya? Ingat gak waktu itu Pak? Ingat gak waktu itu? Iya. Bapak kenalin dulu itu calon istri Bapak, apa Bapak kenalin dulu isi hatinya? Mengenali dulu. Kenali dulu berarti ya, siapa namanya, gitu. Baru Bapak setelah menikah tahu kelakuannya. Nyesel nggak Pak begitu tahu kelakuannya? Enggak ya Pak ya? Enggak. Bapak kayaknya nggak mau membuka masalah keluarga. Intinya bertanya itu aja Pak ya. Mana yang lebih baik? Mau kenal Al-Quran terlebih dahulu, hafal terlebih dahulu, atau memahami dulu? Oke, baik. Itu aja Pak tanyanya. Demikian ya Abi. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Alhamdulillah. Masya Allah. Kadang ada aja gara-gara pengen anak jadi soleh, orang tuanya berdebat mulu. Ada yang begitu? Ada. Kata ibunya, pokoknya harus begini. Begitu.
Pokoknya harus begitu. Harus begini. Harus begini. Nggak bisa begitu. Kenapa begini? Lah daripada begitu. Mendingan begini. Ya betul. Iya. Ini memang kita polemik sama suami dan istri. Istri pengennya anak paham dulu. Suami pengennya anak yang penting kenal dulu. Betul. Hafal dulu gitu kan. Betul. Hafal dulu, tahu dulu kalau alif itu lurus. Betul. Jadi ini memang kadang-kadang Bang, Ya. suami istrinya berantem, anaknya nggak belajar. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Nah itu itu. Ayo, maka harus bagaimana kita? Harus masing-masing punya tugas. Tugas adalah apa? Anak ini anak bersama. Betul apa enggak? Ada kadang orang yang ngurusin emaknya mulu, bapaknya mah tidur doang. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Yang berdiri loh. Kita berdua dong nih. Kita dong kalau begitu. Berdua sama Abi berarti. Iya. Nah, jadi ini harus ada satu kesatuan di antara kita. Kita harus sama-sama punya tugas. Kalau seorang ayah mengutamakan untuk anak ini mengenal dulu huruf-hurufnya, menghafal dulu anaknya tentang bacaan-bacaan Al-Quran, maka ibu pelan-pelan memberikan pemaham. Kalau kayak gitu pembagian tugasnya kira-kira berantem apa enggak? Berantem apa enggak? Enggak, maka saling. Kita bagaimana pengen anak ini bisa baca Quran. Betul. Contoh misalkan bapaknya lagi sakratul maut. Astagfirullah. Ya, saya bacain Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Saya takut Bi. Saya takut kelewatan terus. Iya. Beneran dibacain. Coba gitu, Bang, saya. kalau anak pertama bisa baca Quran, Abang walaupun sakratul maut, coba seneng apa enggak? Apa doanya di hati? Yasin. Alhamdulillah anak saya bisa wal baca Qur'anil hakim. Mudah-mudahan saya husnul khotimah. Alhamdulillah. Senang, ada girang hati. Saya ngebayangin kalau gitu, ya Allah beneran ya Allah. Iya Saya nggak? ngebayangin astagfirullah. Iya, ada senang. Kenapa? Ternyata yang ibu selama ini ajarin sama anak ibu, yang dia ambil ketika ibu bapak sakaratul maut, anak pertama kita membaca Al-Qur'an, anak kedua baru TK. Walaupun TK sama ibu bapaknya sudah dikenalkan huruf, sudah dikenalkan baca Quran. Sakaratul maut lagi. Anak yang kedua TK. Masih TK lagi ya Allah. Ngapan dong gitu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Ba pataba. Ba pataba. Lu mau mati. Ngajiin tapi bukan ini bapak tambah. Iya. Walaupun cuma ikro apa dalam hati coba. Ba pataba. Anak yang paling kecil bisa ngaji. Bapak tambah. Bapak lu mau mati. Alhamdulillah. Artinya ada kesenangan di hati kita. Sehingganya inilah Bu yang harus kita pikirkan buat anak kita. Ayo, maka mumpung anak itu adalah kaset kosong, mereka itu tergantung apa yang ditanam sama mereka, apa yang diberikan kepada mereka, sehingga kita ajarin yang baik-baik. Utamanya apalagi dalam usia yang masih dini, kita harus kenalkan Al-Quran, sehingga ketika nanti mereka besar, mereka tumbuh dewasa, mereka menjadi orang yang terbiasa dalam waktu kosongnya menyibukkan dengan Al-Quran. Kan enak ketika waktu kosong, kok sering baca Quran. Memang dari kecil ibu saya ngajarin kalau waktu luang sering baca Quran. Artinya orang tua si ayah dan ibu ini sama-sama mendidik anaknya dengan memberikan prioritas menghafal bagus, memahami juga bagus. Jadi saling bekerja sama, tidak mana yang didahulukan gitu ya Bi ya. Artinya sama-sama bekerja sama ya Bi.
Benar. Ayahnya mengajarkan pemahaman, ibunya mengajarkan hafalan. Sebaliknya seperti itulah. Benar. Tapi yang paling utama di antara semua itu, maka yang pertama ibu harus berikan mereka pengenalan hurufnya, pengenalan bacaannya, pengenalan hafalan. Itu penting bagi mereka. Ketika mereka sudah hafal, tahu hurufnya, pelan-pelan baru kemudian kasih pemahaman. Paham ibu semua? Baik. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Bapak Haji Samsudin. Terima kasih Pak ya. Itu jawabannya. Mudah-mudahan menjawab ya Pak ya. Semoga Pak Samsudin dan Rizky nggak lagi cekcok terus ya. Nanti setelah paham, setelah kerjasama nggak cekcok, akhirnya cek-cek. Cek-cek 1, 2, 3. Ayo nak ngaji nak. Nah gitu. Oke, baik. Jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini kita kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Hendaklah kamu mencukupkan bilangan puasamu, kemudian engkau membesarkan Allah atas petunjuk. Wah, acaranya seru banget ya. Semoga ini bisa menjadi awal semester Ramadan ke depannya. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Sebelum Abi melanjutkan tausiahnya untuk tema kita hari ini, turunnya Al-Quran sebagai hidayah untuk kehidupan. Nah ini bagaimana kewajiban kita sebagai umat Islam terhadap Al-Quran. Nah sebelum Abi lanjutkan tausiahnya, ada pertanyaan dari netizen yang ada di rumah ya, pemirsa setia BTV yang sudah masuk melalui akun Instagram kami di @jalandakwahbtvofficial ya. Sudah ada dari @indah namanya. Semoga hatinya dan wajahnya juga indah. Permisi, assalamualaikum. Saya mau curhat ke Abi Gifran. Abi, Ya. pada tahun 2015 saya kehilangan ibu tepat saat bulan Ramadan. Dan kabar duka ini saya dapatkan ketika saya sedang tadarus setelah sahur, pas sekali saat saya membaca surat Al-A'raf. Setelah kejadian itu saya sempat marah kepada Allah. Jahatnya saya justru memutuskan berhenti membaca Al-Quran karena trauma. Kalau baca Al-Quran saya jadi ingat kejadian malam itu Abi. Sekarang saya malu sekali sama Allah atas sikap saya dulu Abi. Apakah Allah akan memaafkan sikap saya? Dan apakah saya masih pantas membaca Al-Quran setelah saya marah kepada Allah? Itu saja Abi. Pemirsa dimanapun berada, ibu-ibu semua sehat? Bu, bu, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Harusnya kita bangga dan bersyukur saat ketika mendengar orang tua kita meninggal, kita dalam keadaan berwudu, dalam keadaan membaca Al-Quran. Tapi nggak semua orang kadang-kadang bisa memahami keadaan. Kenapa? Karena saat kondisi sesuatu yang dia tidak harapkan, tapi dia sedang dekat kepada Allah, ini membuat dia malah trauma. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya?
Maka apa yang harus kita lakukan? Mari sama-sama, innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Maka Allah sangat sayang kepada kita. Bayangkan saat ketika orang tua akan meninggal, kita sedang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini harus kita lakukan, terus kita harus jalankan, karena pada hakikatnya pahala yang ketika kita membaca Al-Quran itu pun mengalir menjadi pahala bagi orang tua kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka dulu kita ingat orang tua sering bilang gini, nak, Iya, Umi. mumpung. Kok Iya. Umi? Ini siapa? Oh jadi Umi dong ini ya? Oh iya, bapak. Ya udah, Ibu apa biarin. bapak? Bapak aja. Bapak. Nak, Iya bapak. bapak cuma pesen, Bapak. umur nggak ada yang tahu. Iya bapak. Bisa anak-anak duluan, bapak belakangan. Boleh Bedu cari bapak yang lain? Atau bapak balikin, Iya, nah bapak gitu belakangan, anak duluan. Sama bapak. Sama bapak. Tapi pesan bapak satu, Iya, Pak. dimanapun berada, Iya, Pak. kapanpun berada, Iya, jangan tinggalin Al-Quran. Iya bapak. Karena Al-Quran yang akan jadi syafaat. Iya bapak. Kalau bapak belum tentu ngasih syafaat. Iya. Kalau bapak belum tentu nolong di akhirat. Kalau bapak belum tentu nanti bisa nyelamatin. Tapi kalau nak bisa baca Quran, bisa dawam Al-Quran, Al-Quran nyelamatin di akhirat. Iya pak. Jempol bapak kejepit. Oh pantesan aja nangis. Saya pikir bapak terharu ngasih pesannya. Nah. Keinjek jempolnya. Maka ini pentingnya bu, sehingganya nggak boleh trauma dalam kebaikan. Berusaha bahwa kebaikan itu adalah jalan di mana sebetulnya Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Betapa banyak orang yang mereka ngaku Islam, ngaku umat Nabi Muhammad, ngaku mereka hamba Allah, tapi mereka disibukkan dengan dunianya. Bahkan Al-Quran cuma hanya dipajang di rumahnya. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Bahkan ada orang yang gak peduli sama Al-Quran. Maka betapa kita harus bersyukur kalau di sisa waktu kita, di sela-sela kesibukan kita masih jadi orang yang mau membaca Al-Quran. Ada seorang sahabat Nabi, boleh saya cerita? Boleh? Dulu sahabat Nabi pernah ketika membaca Al-Quran, yang dilakukan oleh sahabat Nabi itu dawam, tiap hari dia membaca, tiap hari dia terus menerus membaca. Ada orang yang nggak suka. Abang nggak suka misalkan saya baca Quran. Duh, saya jadi orang jahat mulu abi. Ya. Ini orang baca Quran terus, Ya. ini abang nggak suka. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi. Bang, Ya. mohon maaf ya. Ya. Saya tahu abang jago baca Al-Quran, tapi jangan sombong dong. Mentang-mentang saya nggak bisa baca Al-Quran mulu tiap hari. Kan ada bisa malam Jumat ke? Ya bang. Baca Al-Quran terus. Abang kenapa? Saya kan juga pengen bisa baca Al-Quran. Ibu, makasih banget itu. Iya. Masya Allah. Jadi saat kita membaca Al-Quran, ini adalah memang kewajiban kita. Apa yang menjadi dasar? Karena Nabi mengatakan belajarlah Al-Quran dan amalkan. Yu'allimahu, dan amalkan Al-Quran. Bagaimana mengamalkannya? Karena Nabi khulukun Nabi hulukul Qur. Karena akhlak Nabi itu akhlak Quran. Nabi itu sabar. Innallaha ma'asabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Bagi kewajiban kita sebagai umat Islam, apa yang harus kita lakukan? Mengamalkan dari semua isi Al-Quran. Jangan orang yang senang baca Quran tapi kebiasaannya marah-marah mulu. Ada yang begitu? Ada. Sama suami marah-marah mulu. Ada yang begitu? Ada. Sama tetangga ngomel-ngomel mulu. Ada yang begitu? Ada. Jangan sampai. Nih bu, ngajinya bagus, sholatnya
bagus, baca Qur'annya bagus, tapi kerjaannya ngomongin orang mulu. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Betul. Jangan, tapi manfaatkan Al-Quran itu, aplikasikan dalam kehidupan kita, amalkan dalam diri kita, sehingga Al-Quran bisa menjadi penolong buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Betapa luar biasanya sahabat Nabi ditolong oleh Al-Quran. Mau tahu apa enggak? Mau tahu banget apa mau tahu aja? Ada sahabat Nabi ini dibenci oleh ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang suka benci sama temennya. Kalau senyum depan orangnya senyum, tapi di belakang nyemberutin. Ada di sini orangnya? Mana orangnya? Ini sahabat Nabi orang yang sering baca Quran, tapi tetangganya julid, nggak suka. Akhirnya ini tetangga saking nggak sukanya, dia bikin makanan dicampur racun. Jahat banget, jahat. Makanan dicampur racun, Bang. Coba bayangin. Orang ini nggak tahu, Bu, kalau makanan itu dicampur racun. Akhirnya itu ibu-ibu memberikan makanan ini. Pak, nih makanan buat Bapak. Masya Allah baik sekali Ibu. Iya ini buat Bapak, tapi saya mau ke masjid. Nanti pas di masjid baru saya makan. Ini orang ahli Quran ditolong oleh Allah saat dia akan berjalan ke masjid. Nah, ini ada anaknya si ibu itu. Berdiri. Saya jadi anaknya. Nah, ini anaknya ibu itu nih. Yang ngasih makanan. Yang makanan diracunin. Yang makannya diracunin. Anaknya nih. Iya. Lewat. Bawa makanan. Iya. Lewat. Tanya dong. Bi mau kemana Bi? Mau ke masjid. Mau ke masjid. Kok bawa makanan? Iya ini makanan enak. Enak gitu dong. Oh boleh semuanya. Semuanya. Iya semuanya. Nanti Abi gak kebagian. Nggak apa-apa. Insya Allah nanti Allah balas lagi. Semuanya. Makasih ya. Iya makan. Makan sekarang. Iya makan. Acik Abi. Makan dulu ya Bi. Makan. Banyak anak Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nih Bu, luar biasa pertolongan Allah. Bangun. Pertolongan Allah. Orang yang menjaga Al-Quran, Allah jaga hidupnya. Orang yang membaca Al-Quran, Allah selamatkan hidup. Orang yang dawam Al-Quran, Allah jaga kehidupan. Ternyata ini orang sering baca Quran, dia nggak tahu kalau itu makanan beracun, dimakan oleh anak yang si ibu memberi tadi. Akhirnya si ibu tahu, ternyata makanan itu dimakan oleh anaknya. An ahsantum li anfusikum, kata Allah. Apa? Kebaikan itu akan membalas kebaikan lagi. Tapi kalau kita melakukan keburukan, keburukan itu akan berbalik kepada kita. Maka jangan suka berbuat jahat, karena jahat itu akan kembali kepada orangnya. Berbuat baiklah, baca Quranlah, dawamlah, mengamalkanlah. Insya Allah jangankan di akhirat, nanti di dunia Al-Quran nyelamatin kita. Amin ya robbal alamin. Baik Ibu, tepuk tangan untuk Abi. Ya. Sekarang Abdul kembali memberikan kesempatan jamaah untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Nggak ada. Oh ya udah. Oke, silakan. Silakan Bu. Iya Ibu. Pelan-pelan Ibu. Pelan-pelan Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bu Teja. Ibu Teja. Dari Ibu Teja. Iya, Teja. Ibu Tega sama saya. Iya, Bu Teja. Oh Teja bukan Tega. Kalau buat naro ini meja. Meja. Ini Ibu Teja ya Bu ya. Iya betul, ya, artinya cinta. Oh Teja artinya cinta. Kalau Tejo cinto. Teja doi coy jana sana. Ibu Teja ya Bu. Iya. Itu bahasa apa? Bahasa Sanskerta atau bahasa artinya cinta itu? Ibu Teja artinya cinta. Insya Allah kayaknya Sanskerta ya, Sanskerta. Dari orang tua. Dari orang tua iya, masih dari orang tua. Maksud dari orang hilang. Iya Ibu, silakan Ibu. Iya, saya dari Bundo Kanduang, Kota Cimahi. Bundo Kanduang. Betul. Iya. Curhat ya Abi ya. Boleh Ibu. Waktu itu setahun yang lalu
saya diajak kakak saya untuk ikut arisan. Arisan. Yang dimasukin kertas dikocok terus keluar nama kan Bu? Betul, iya. Yang Dibuka. Iya. Dikeluarin dari botol gitu ya. Iya. Iya. Pas kalau udah dapet bayarnya susah kan Bu? Kalau udah ada yang dapet bayarnya susah. Terus Bu? Nah, terus asalnya tuh berjalan lancar. Dan ya betul. Nah, berapa orang yang ikut tuh Bu pesertanya? waktu itu 20 ada? banyak Lebih dari 20 sekitar ya lebih dari 20 orang. Oke. Gitu ya. Nah, ketika saya berharap untuk akhir bulan ini untuk mendapatkannya, ternyata ada kabar bahwa yang megang arisan itu pergi kabur ya. Ini sering bandar arisan ini sering banget. Panitianya tuh seringnya nerima kalau dapet ada yang kabur. Udah gitu kalau udah dapet dipotong berapa persen itu Bu ya? Itu kabur, Hilang semua. Kabur. Terus wah, saya sangat kecewa ya. Saya juga kecewa dengernya, Bu. Iya, innalillahi aja. Saya kan harus Kecewa ada banget. Karena saya berharap dengan mendapatkan uang arisan itu kan niatan saya untuk memberi ke adik ya, kemudian untuk ya hadiah-hadiah untuk Berbagi yang lah, lain, berbagi berbagi, ya. Oke. iya betul. Terus? Nah, ketika itu saya kecewa, kemudian saya membaca ada niatan Al-Quran, sholat dan membaca Al-Quran. Tapi waktu itu sebelum membaca Al-Quran, saya dalam hati saya, ya Allah berikanlah petunjuk dengan Al-Quran ini. Itu. Nah, setelah itu saya sholatlah dan baca Al-Quran. Nah, waktu itu saya membaca Al-Quran surat Taha ayat 132. Oke. Tuh ya. Ya. Yang bunyinya? Yang isinya saya ingat, Yang bunyinya intinya. nggak hafal Ya, Pak. isinya. Artinya lah kalau Bu. Yang artinya bahwa dengan sholat dan sabar, kemudian Allah juga akan berjanji Allah itu akan memberikan kepada orang yang bertakwa rezekinya. Tuh ya. Ya itu. Jadi Ibu tuh kayak lagi ada masalah gitu Bu ya, lagi ada masalah terus kayak ngaji terus tiba-tiba ketemu surat secara acak Ibu ketemu surat At-Taha itu ya Bu. Betul, ya. secara Dan isinya acak. jadilah orang yang sabar dengan sholat, insya Allah kalau kita bertakwa Allah akan menolong kita, itu isinya gitu Bu ya. Betul. Nah itu benar, Bu, ya. Oke. Terus? Nah saya yakin ya saya yakin. Nah betapa mulianya Allah menurunkan surat Al-Quran itu. Nah mungkin ini menyampaikan saja kepada Abi ya, curhatan saya. Mungkin itu saja Abi, mudah-mudahan kepada teman-teman juga dengan membaca Al-Quran itu sebagai pengobat. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi pengalaman. Benar. Silakan Abi di komentar ini. Siap Bu. Bu. Alhamdulillah. Pemirsa dimanapun berada, Masya Allah, inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. Bahwasanya dalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan. Al-Quran itu adalah kalam Allah, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan menjadi petunjuk bagi mereka-mereka orang yang bertakwa. Nah, saat ketika alhamdulillah ibu diberikan petunjuk oleh Allah, sehingga Al-Quran ini menjadi sesuatu kekuatan, bahwasanya segala sesuatu itu adalah semua melainkan kecuali atas kehendak Allah. Andai ibu ikhlas, kadang-kadang kita itu pengen dekat sama Allah banyak cara. Ada salah satu caranya ketika Allah pengen kita dekat sama Allah, diuji dulu. Benar bang? Nggak punya duit, doanya panjang banget. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya?
Ayo Bu, kadang inilah yang menjadikan hikmah bahwa ketika Allah uji kita, ketika Allah berikan kesulitan kepada dalam hidup kita, ketika banyak sesuatu yang tidak kita inginkan, padahal kita pengennya senang, benar apa enggak? Pengennya bahagia, benar apa enggak? Pengennya banyak duit, benar-benar. Pengennya enggak punya utang, itu mah kepengen kita. Tapi kadang-kadang tiba-tiba utang banyak, duit enggak punya, ngarep-ngarep arisan, duitnya dibawa kabur. Jangan kita menjadi orang wala tai'asu min rauhillah. Jangan lalu gara-gara itu kita lupa ke Allah. Tapi hebatnya ibunda kita, ketika beliau diuji demikian, yang dia buka Al-Qur'an. Yang dibuka Al-Quran, keluar ayat yang begitu luar biasa, bahwasanya ketika kita sholat dan sabar, itu akan jadi penolong kita, insya. Maka yang menolong kita cuma Allah. Yang bisa memberikan jalan keluar cuma Allah. Yang memberikan segala sesuatu yang sulit jadi mudah cuma Allah. Oleh karenanya dari ini bulan Ramadan, kita manfaatin waktu luang kita, sebelum masak, sesudah masak, sebelum ngurusin yang lain-lain, ada waktu untuk mendawamkan atau membaca serta membiasakan Al-Qur'an, insya Allah. Baik, luar biasa. Tepuk tangan buat Ibu Teja, memilih jalan yang tepat. Benar. Dalam masalah yang dihadapi. Pas. Ya kan, buka Al-Qur'an, bukan buka aib bandar arisan. Ya kan, kalau udah kesel buka aib lagi ngomongin orang, jadi hancur pahala puasanya. Hancur pahala puasanya. Untungnya buka Al-Qur'an, ketemu dah tuh surat Taha ayat 132 yang memerintahkan kita untuk sabar dan sholat sebagai penolong kita. Cocok. Dan Allah pasti kasih rezeki buat orang-orangnya, buat hamba-hambanya yang bertakwa. Luar biasa Ibu ya. Mudah-mudahan Ibu rezekinya makin bertambah. Kita juga semua yang mendengarkan cerita Ibu Teja, yang mendengarkan Tosya Abi, bisa dilancarkan dan diperbanyak rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Utang semua lunas. Suaminya sayang. Amin. Anak-anaknya sehat. Mobilnya nambah. Rumahnya gede. Apalagi Bu? Nah, Ibu minta aja udah terbatas. Padahal Allah mah pemberiannya nggak terbatas ya. Doa Ibu aja terbatas, apalagi bingung untuk mau apa. Minta aja Bu sebanyak-banyaknya, nggak usah takut, karena Allah Maha memberi dan Maha mengabulkan doa hamba-hambanya ya. Baik, pertanyaan selanjutnya silakan, siapa? Iya Ibu. Silakan Ibu, hati-hati. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurwati dari Majelis Ta'lim Nur Syahadah, Serang, Banten. Iya Ibu. Iya Bu. Ibu nggak apa-apa kan Bu? Udah sedih duluan, saya takut. Iya. Tanya Bi, Boleh Bu. ini masalah sedekah Al-Quran di masjid. Oke. Dulu kan banyak sedekah-sedekah Al-Quran di masjid. Iya. Buat kita yang sering ngafal Al-Quran di masjid, itu kan menjadi ladang pahala buat kita yang bersedekah Al-Quran. Iya. Tapi seiringnya waktu, Al-Quran itu sekarang tidak dipergunakan lagi. Karena kebanyakan kita pakai HP, pakai tablet. Tablet apa yang puyer Bu? Ada tablet Obat itu. Oh iya. Maksudnya ya, oh yang model tablet Iya, itu ya, yang gede kotak yang itu. gede itu Bu Oh, ya. iya. Ya yang pet ya Bu ya. Terus di situ kebanyakan yang sedekah Al-Quran itu cuma jadi hiasan di masjid. Oh iya, berharap dibacakan Bu ya. Iya. Kenapa jadi hiasan di masjid Bu? Kan dulu kan belum ada HP. Iya. Jadi kita kalau tadarusan di masjid Ada pakai Al-Quran di masjid Bu ya. Al-Quran, iya. Oh iya benar. Karena seiringnya waktu, zamannya udah sekarang pakai HP. Nah tadarusan di situ pakai HP, pakai tablet lah. Kalau Ibu baca Al-Quran pakai apa? Al-Quran. Bukan pakai tajwid, pakai makhraj. Pakai Al-Quran, pakai yang kitab Iya, ya Bu ya. iya, yang mushaf itu. Nah terus gimana nih Bi? Kita yang sedekah Al-Quran ini, terus di situ kan nggak ada faedahnya, cuma buat hiasan. Apa di situ masih adakah kita yang bersedekah Al-Quran itu yang mendapat amal jariah atau berterusan mendapat Pahala jahiliyah. pahalanya dari sedekah itu? Kita di sini semua kan tahu
bapak-bapak atau ibu-ibu semua yang ada di sini. Iya. Kebanyakan di rumah juga ada Al-Quran, nggak dibaca. Keasikan sama HP, sama apa-apa. Iya, Ibu. Jadi kebanyakan sekarang Al-Quran banyak mudaratnya. Iya. Nah, kita sebagai umat muslim yang bersedekah Al-Quran itu, apakah Abi masih adakah kita yang menyumbangkan Al-Quran di masjid itu? Masih adakah amal jariah itu untuk aku yang bersedekah di masjid itu? Cuma itu aja, Bi. Cuma itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan yang intinya yang enggak, cuma itu juga, tapi bagus pertanyaannya maksud saya, Bu. Jadi nggak ada cuma itu, karena luar biasa. Pertanyaan ini bisa jadi mewakili banyak pertanyaan jamaah yang ada di sini maupun jamaah yang ada di rumah. Kita sedekah Al-Quran, wakaf Al-Quran, ya, berharap mendapatkan amal jariah, karena ketika Al-Quran kita dibaca oleh orang lain, setiap huruf, kata, kalimat, semuanya jadi pahala buat kita, mengalir sesuai seperti orang yang membaca Al-Quran itu. Tapi sekarang Ibu khawatir karena orang-orang tidak ada lagi yang baca Al-Quran, takutnya cuma jadi hiasan doang di masjid, ya. Itu pertanyaan. Iya, oh Ibu udah tahu, berarti udah sering melihat di masjid-masjid itu kebanyakan. Iya. Enggak pakai ini Al-Quran, tapi pakai handphone, iya, pakai tablet. Pakai tablet, iya. Jadi Al-Quran cuma buat hiasan. Hiasan itu, oke Bu ya. Nanti Ibu akan, nanti pertanyaan Ibu akan dijawab oleh Abi. Ya, jangan kemana-mana ya. Setelah ini jamaah tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Kementerian Agama Republik Indonesia akan menggelar sidang isbat. Dengan hasil sidang isbat ini, seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan Idul Fitri dengan penuh sukacita. Alhamdulillah, para pemirsa Bapak Ibu sekalian. BTV menyiarkan langsung dari tempat peristiwa untuk selalu menjadi yang terdepan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Saksikan Breaking News, Sidang Isbat bersama BTV dan Berita 1. Bersatu raih berkah. Sebab Ramadan, mobil khusus yang udah punya anak, tentu kita pengen anak-anak kita jadi anak-anak yang baik ya. Maka pilar utama pendidikan dalam Islam itu ada dua. Satu doa, dua keteladanan. Maka ini juga dorongan untuk ayo kita jadi orang tua yang mengagumkan bagi mereka. Anak lahir dengan hati yang bersih, tapi dunia digital bisa dengan mudah mengisinya dengan apapun. Maka tugas kitalah yang menjaga agar hati itu tetap terhubung kepada Allah meski mereka hidup di tengah derasnya arus teknologi. Hanya di BTV dan Berita 1. Alhamdulillah, terima kasih jamaah, Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Ibu Nurwati tadi bertanya, bagaimana sih kalau kita sudah mensedekahkan Al-Quran, tapi kenyataannya banyak orang yang baca Al-Qurannya itu bukan pakai Al-Quran, pakai tablet ataupun di handphone. Nanti kita nggak dapat dong tuh pahala jariahnya, amal jariah dari kita, pahala jariah yang diharapkan dari kita sedekah Al-Quran. Nah, gimana Abi melihat fenomena ini? Silakan Abi. Bu. Alhamdulillah. Kita kasih pantun dulu boleh? Jalan-jalan ke Keramat Jati, pulangnya membawa warung barokah. Kita doakan Ibu Nuryati biar hidupnya penuh berkah. Amin. Amin ya Rabbal. Baik pemirsa dimanapun berada,
maka jangan pernah ragu dengan sodakoh yang kita keluarkan, dengan wakaf yang kita salurkan, karena Allah Subhanahu wa taala Maha membalas, lahum ajrun azim. Allah akan membalas dengan pahala yang agung. Maukah itu Al-Qur'annya dibaca ataukah Al-Qur'annya tidak dibaca, tapi ketika ibu sudah berniat mewakafkan lalu menyerahkan sebagian di harta kita menjadi bentuk Al-Qur'an, pahalanya ada di sisi Allah. Alhamdulillah. Namun sekarang miris ya Bu ya, ya Bu ya. Padahal pahala besar sudah Allah sediakan. Saat orang membaca Al-Quran dengan mushaf, memegang mushaf dengan wudu, jadi pahala. Alhamdulillah. Membaca Al-Quran dengan mushaf, pahalanya dari satu huruf itu menjadi 10 kebaikan. Bayangin berapa banyak huruf yang kita baca, berapa banyak kalimat yang kita baca, berapa ayat yang kita baca, dihitung berlipat-lipat ganda dan dikalikan daripada 10 kebaikan dari setiap hurufnya. Alhamdulillah. Maka harus bagaimana Ustadz? Kita harus memberikan contoh baik. Ketika kita melihat fenomena di luar, sudah orang tidak gemar memegang, membawa, membaca untuk mendawamkan Al-Quran, maka kita yang menjadi umat Islam mulai dari keluarga kita, anak-anak kita, suami kita, saudara-saudara kita, semuanya biasakan ketika di rumah siapkan Al-Quran, dan Al-Quran itu kita baca sama-sama. Insya semoga ketika kita sering membawa, mencontohkan, memberikan jalan yang baik ini kepada lingkungan sekitar kita, kita menjadi orang yang terbiasa dan orang lain pun menjadi biasa untuk adalah apa? Betapa banyak dan besar pahala ketika membaca Al-Quran dengan Al-Quran. Betul apa betul? Saya tanya ibu-ibu, Bu, sering baca Quran apa sering ngomongin orang? Hah? Hah? Baca Quran. Baca Quran. Alhamdulillah. Jujur nih puasa nih ya Bang ya. Iya. Harus jujur ya Bang ya. Nggak boleh bohong. Nggak boleh bohong. Kalau bohong puasa itu dosa. Jawab kompak, oke? Pemirsa boleh jawab juga. Sering pegang Quran apa pegang handphone? Alhamdulillah. Ibu keras jawabnya, pegang Quran. Rajin banget Bu. Iya, karena nggak punya handphone. Iya, karena nggak punya handphone, jadi pegang Quran. Masya Allah. Nah, ayo kita mudah-mudahan mohon kepada Allah sehingga di bulan Ramadan ini Al-Quran jadi petunjuk buat kita. Amin. Al-Quran jadi penawar buat kita. Amin. Dan kelak nanti di akhirat insya Allah orang yang mendawamkan Al-Quran di dunia, Al-Quran akan jadi syafaat di akhirat. Amin ya robbal. Luar biasa ya. Hati-hati baca koran. Cakep. Pergi ke mall beli pepaya. Ibu Darwati sedekah Al-Quran, semoga dapat pahala amal jariah. Amin. Ya, sekali tepuk tangan buat Ibu Darwati ya. Manfaatkan bulan Ramadan sebagai bulan penuh dengan amal kebaikan. Salah satunya adalah membaca Al-Quran, karena di mana bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran sebagai hidayah untuk kehidupan. Dan seperti yang tadi Ibu Teja contohkan, banyak sekali hikmah kehidupan bisa diambil ketika dalam situasi yang penuh dengan kesulitan. Ibu Teja membaca Al-Quran dan ketemu jawaban untuk kehidupannya melalui surat yang dibacanya, padahal dibuka secara random. Nah, inilah Bu, bahwa bukti Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa tentunya ya. Hudalil muttaqin, zalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin, itu dia ya. Jadi jamaah
Terima kasih telah menyaksikan tausiah. Terima kasih Abi untuk tausiahnya. Jamaah yang ada di Masjid Khalqahri Benar Syariah dan juga pemirsa setia Abi TV. Sebelum kita akhiri, kita akan berdoa bersama Abi. Seperti biasa Abi, kita mohon doanya agar apa yang Abi sampaikan bisa kita terapkan dalam kehidupan dan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya Abi. Baik pemirsa semua yang ada di rumah, Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdoa. Semoga bulan yang penuh berkah ini, bulan diturunkannya Al-Quran, Allah turunkan cahaya Al-Quran di hati kita semua, dan kita mampu mengamalkan agar kelak nanti Al-Quran menjadi syafaat buat kita. Amin. Wa'fu anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Istighfar dulu 7 kali. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa barik wa karim wa adim tabarak tarabana wa ta'ala an kulli sobati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih banyak ya Rabb. Hari ini kami ya Allah bisa bersama orang-orang yang mengingatmu ya Allah. Semoga bulan Ramadan ini dengan turunnya Al-Quran ya Allah menjadi petunjuk bagi kami semua ya Rabb, menjadi pedoman dalam hidup kami ya Allah, menjadi cahaya di hati kami semua ya Allah, sehingga cahaya Al-Quran mampu memberikan cahaya dalam kehidupan kami ya Allah. Berikan keselamatan kepada kami ya Allah, keselamatan dunia dan keselamatan akhirat ya Allah. Jadikan setiap bacaan Quran yang kami baca ya Rabb bernilai pahala yang banyak di hadapanmu ya Allah. Jadikan ya Allah bacaan Al-Quran yang kami baca ya Allah menjadikan syafaat bagi kami di akhirat kelak ya Allah, sebagaimana yang kau janjikan ya Rabb. Orang yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah adalah mereka yang gemar membaca Al-Quran ya Allah. Faqdiya hajatuna. Sebut doa kita semua ya Allah, berkahi hidayah kepada kami ya Allah, sehingga kami mampu dawam Al-Quran ya Allah. Doakan orang yang ada di samping kita semua, sehat, panjang umur, berkah. Ikutin saya ya Allah, kabulkan doa orang yang ada di samping saya ya Allah. Kabulkan doa orang yang mendoakan saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman. Baik, sebelum nanti Ustadz Encep melanjutkan tausiah kita untuk tema hari ini, Ramadan menguji, Allah mengampuni ya. Dan segmen ini juga nanti Ustadz Encep akan membahas bagaimana cara kita mendekat kepada Allah demi mengejar ampunannya. Tapi sebelumnya, seperti biasa berdua akan bacakan pertanyaan dari jamaah yang masuk ke akun Instagram @jalandakwah_btv_official. Sudah ada pertanyaan dari Hujan Deras 110. Namanya Hujan Deras. Hujan Deras. Panggilannya banjir. Bisa aja. Bisa aja Pak Ustadz. Assalamualaikum, jalan dakwah meraih berkah menuju jannah. Sebelumnya maaf jika curhatku agak sensitif. Tapi aku pengen melegakan hatiku. Saat ini aku sedang menjalani hubungan dengan seorang pria. Kupikir dia akan serius menjalin hubungan denganku. Sebulan yang lalu kami intens berkomunikasi. Dia bahkan berkali-kali mengantarkanku pulang kerja. Berkali-kali Pak Ustadz. Dari mulai Kalimalang, Kalideres, Kalimantan. Berkali-kali. Berkali-kali. Itu bersungai-sungai. Oh beda ya. Tapi namanya Kalideres. Enggak, sungai. Oh sungai ya. Emang ada sungai Deres? Ada. Kalideres? Ada. Kalimantan? Emang ada sungai Mantan? Sungai Mantan. Nah dia berkali-kali mengantarkan aku pulang kerja. Namun
2 minggu ini dia menghilang, tidak memberikan kabar apa-apa. Padahal aku sedang butuh bantuan dia karena aku lagi ada masalah keluarga. Lalu sehari kemarin aku dapat kabar dari teman yang mengirimkanku foto pria yang dekat denganku sedang liburan bersama wanita lain dan 4 anak kecil. Jujur, maafkan kali ini aku harus jujur. Aku nggak kaget, dia nggak kaget Pak Ustadz. Siapanya? Jujur, aku nggak kaget karena sebenarnya aku tahu dia sudah memiliki istri dan 4 orang anak. Tapi aku yang memang berdosa masih memaksakan hubungan ini. Sekarang ini di bulan Ramadan ini aku sudah menyadari kesalahanku. Apakah Allah akan mengampuniku jika aku terus beribadah Pak Ustadz? Dan apakah masalah keluarga yang kualami ini merupakan ujian atas dosaku? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Jadi dia sudah sadar dari awal bahwa dia berhubungan dengan seorang laki-laki yang sudah beristri dan beranak 4. Pertanyaannya, apakah ini hukuman atas dosa-dosaku atau ujian? Iya. Dan apakah Allah akan mengampuniku jika aku terus Allah beribadah? akan mengampuniku jika terus aku beribadah? Dan apakah masalah keluarga yang kualami ini merupakan ujian atas dosaku Pak Ustadz? Oke, apakah ujian atas dosa-dosaku? Siap. Bu. Bu. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat, karena Allah itu Maha Pengampun. Jangan bilang dosa kita besar, tapi bilang kepada dosa kita bahwa kita punya Allah yang Maha Besar. Jadi apakah akan diampuni oleh Allah? Pasti diampuni oleh Allah, apalagi kita bertaubatnya di bulan Ramadan, otomatis dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya robbal. Apakah masalah yang saya alami ini adalah bentuk ujian dari dosa-dosa saya? Bu, musibah ujian yang kita dapat, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Lataiful Minan. Kata Syekh Abdul Qadir, ibu dapat musibah, ibu dapat ujian, itu ujian yang ibu dapat bisa jadi 3. Bisa jadi al-jarimah, hukuman buat ibu. Bisa jadi yang kedua at-takfiru anil dzunub, penghapusan atas dosa-dosa ibu. Atau bisa yang ketiga, bisa jadi masalah yang tadi adalah rafa'ud darajat, pengangkatan derajat. Ustadz, gimana cara melihatnya? Kalau masalah yang saya alamin ini hukuman atas dosa-dosa saya, tandanya adalah dia tidak sabar, ngeluh, curhat sana sini, apalagi sampai update status di WA sama Facebook. Ya Allah, kenapa sih hidup saya begini amat? Perasaan Ceedoh sama Cepatim, Ceiis tuh bertiga tiap hari ngegibah mulu. Kayaknya hidupnya enak-enak aja. Kenapa sih ya Allah? Saya doang yang kayak gini. Kalau ibu dapat masalah, ibu dapat musibah, ngeluh seperti itu, berarti musibah itu al-jarimah, hukuman buat ibu. Tapi bisa jadi musibah itu bentuk penghapusan dosa. Tandanya apa? Ibu dapat musibah, ibu dapat masalah, sabar, ibadah makin rajin. Berarti musibah tadi, masalah tadi, penghapusan dosa. Dan yang keren yang nomor 3, ketika ibu dapat masalah, dapat ujian, dapat musibah, dan ibu ridho atas musibah itu, berarti Allah sedang mengangkat derajat ibu ke tingkat yang lebih tinggi di hadapan Allah. Bu, bu,
Di bulan Ramadan, mari sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah untuk apa? Mengejar ampunan Allah. Bisa jadi di luar Ramadan mah Bu, kita teh nggak sempet Bu. Nggak sempet karena apa? Ibu sibuk ngejar dunia. Coba Bu. Di bulan Ramadan mah kita nyempetin waktu yang biasanya di luar Ramadan karena ibu sibuk ngejar dunia. Cih atuh di Ramadan mah duhanya disempetin, tahajudnya disempetin. Kenapa? Kalau ibu di bulan Ramadan kan biasanya nyiapin makan sahur ya buat suaminya Bu. Suka begitu enggak? Ibu kalau di rumah nyiapin makan sahur enggak buat suaminya? Nah ibu kalau di luar Ramadan itu kan enggak nyempetin tuh. Nah kalau lagi di bulan Ramadan ibu sempetin. Jadi sebelum ibu masak gelar sajadah dulu, tahajud berapa rakaat? 8 cek, ninang 2 cek mah. Kan Ramadan ini mah cek. 2 cenah Kang Bedu. 2 kali 4. Oh 2 kali 4 maksudnya gitu ya? Ya kita ulangi. Ya. Ibu sempetin sholat tahajud minimal 8, bukan minimal maksimal 8 berarti. Kenapa? Ayo kita mendekatkan diri kepada Allah biar apa? Biar dapat ampunan. Kan gitu janji Nabi. Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang ibu sholat di bulan Ramadan, qiyamul lail di bulan Ramadan karena Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa ibu. Pengen diampunin dosanya? Pengen masuk surga? Tahajudnya jalan? Baca Qur'annya jalan? Alhamdulillah, angkat tangan yang pengen masuk surga. Ih kok gak kompak sih Bu? Ibu pengen masuk surga gak sih? Atau sok kompak? Ya, yang cedoh tuh cekokom ikutan sok. Angkat tangan. Cekokom? Sok, angkat tangan yang pengen masuk surga. Cuk, kan ini masuk TV nih. Kompak biar enak dilihat, siap. Angkat tangan yang pengen masuk sumur. Surga ada Pak Ustadz. Masa sumur? Ibu-ibu di prank. Ya. Sumurnya juga sumur yang ada di surga. Sumur yang ada di surga. Pasti akan mengalirkan air-air. Masya Allah, yang terbuat dari air susu ya. Masya Allah. Semoga ibu dan kita semua yang hadir hari ini di bulan Ramadan ini doa-doa kita dikabulkan Allah. Amin. Dosa kita diampunin dan kita insya Allah akan masuk surganya Allah. Amin. Amin. Baik, kalau gitu sekarang siapa mau bertanya sebelah mana? Sini. Pink sekarang ini, Ibu, silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Komala dari Majelis Talim Miftahul Ulum Garut. Silakan Ibu Komala. Ya. Ini saya ada titipan ya dari saudara. Iya. Sebut aja namanya Rati. Rati. Dia itu sekarang 38 tahun ya Pak Ustadz. Kayaknya sedang berduka di Rati. Karena Rati Bukan. rajin merintih kepada Allah. Jadi masa lalunya itu dia sangat kelam ya Pak Ustadz. Sangat kelam. Bertato ya. Terus pernah bekerja di pemandu acara malam. Pemandu wisata. Oh iya. Di klub malam Pak Ustadz. Jadi Land Cruiser. Oh iya, pemandu iyalah gitu ya. Gitu. Pemandu lagu ya. Pemandu lagu. Iya namanya pemandu lagu Pak Ustadz. Jadi saya nggak tahu Bang Udo apal ya gitu-gitu. Saya tahu karena syuting sinetron Pak Ustadz. Oh. Iya. Ada peran sebagai pemandu lagu. Namanya apa Kang Budu? Elsie. Oh, Itu namanya ya. Terus dia itu menaksir sama pemuda imam masjid Pak Ustadz. Alhamdulillah. Terus dia tuh suka dengan suka, kesolehannya ya, ya, dengan imam masjid. Singkat waktu lah dia menikah di 27 tahun sama pemuda imam masjid itu. Seketika pas malam pertama. Oh langsung? Iya. Menceritakan ya Pak Tahu-tahu udah nikah nih? Iya dari 27 tahun itu kan menikah. Oh, dia iya. menceritakan pas waktu malam pertama itu dia itu bertato. Kaget lah si suaminya itu. Pas, terus
Nggak Iya. marah, suaminya itu cuman menyuruh dia cuman menghapus tatonya aja Pak Ustadz. Yang jadi pertanyaannya, Pertanyaan siapa? ya pertanyaan saudara saya, Oh iya, apakah yang harus dilakukan agar menghapus dosa yang di masa lalunya itu Pak Ustadz? Kan dia itu bandel semasa waktu lalunya itu. Kalau dia jujur takut dicerai sama suaminya, tapi kalau tidak jujur dia itu merasa berbohong sepanjang betul. masa hidupnya Pak Ustadz. Jadi mohon pencerahannya gimana? Artinya maaf, suaminya sudah melihat kalau dia bertato ya? Iya. Tapi dia tidak Tapi tahu tidak marah. masa lalunya. Iya, tidak tahu. Oh, dia kalau ingin bercerita kepada suaminya takut suaminya menceraikannya. gitu. Kalau pun dia tidak bercerita khawatir dia dianggap berbohong. Iya, terus Begitu. di itu takut Kepada- dia Terus takut yang berdosa. takut terus berdosa, dia betul. harus gimana gitu. Iya, nah, jadi pertanyaannya adalah harus seperti apakah sahabatnya Ibu Komala ini ya? Iya. Saudara. Oh saudara? Saudara, iya. Apakah- Saudara Ibu Komala ini ya? Oke itu aja Ibu Komala. Ya, mohon pencerahannya Pak Ustadz. Kurang cerah segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Bu. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk saudara dari Teh Komala. Boleh tepuk tangan lagi? Tidak semua orang gampang kembali kepada Allah ketika dia sudah berada dalam kubangan hitam. Makanya ada peribahasa, orang baik punya masa lalu, orang buruk punya masa depan. Betul Bu? Betul nggak? Orang baik, saya, Kang Bedu, ibu-ibu pasti punya masa lalu. Masa lalu yang baik aja kita mah. Orang buruk punya masa depan. Siapapun orang itu hari ini mungkin maksiat, insya Allah bahkan di jam yang akan datang dia bisa bertaubat kepada Allah. At-taibu minal dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat kepada Allah kayak si teteh yang tadi, maka dia sama seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Bisa jadi si teteh itu lebih mulia daripada kita. Yang jadi masalah buat si teteh adalah kalau saya nggak cerita, takut saya dosa, bohong ke suami, nggak jujur. Tapi kalau saya cerita, takutnya suami saya ilfil. Takutnya suami saya tidak bisa menerima masa lalu saya. Ini bagaimana Ustadz? Buat saudara si Teh Komala, tidak ada kewajiban untuk menceritakan tentang masa lalu ke suaminya. Yang penting dia sudah bertaubat kepada Allah, dia sudah menginfakkan dirinya untuk menjadi seorang istri yang baik. Kalaupun mau bercerita, dilihat suaminya. Kalau suaminya sudah mulai dewasa dalam keimanannya, kalau suaminya bisa nerima, suaminya bisa lapang dada, sok mangga cerita semuanya. Tapi kalau suaminya terlihat nih kalau cerita pasti diceraiin, keluarga akan gonjang ganjing, lebih baik tidak cerita, simpan saja, biarkan dia yang dan Allah yang tahu. Kadang kan tidak semua suami bisa nerima. Ketika dia cerita, dulu aku begini, dulu aku begitu. Oh, mulai hari ini kamu aku talak. Dan aku pulangkan kamu ke rumah orang tuamu. Pasti kalau begitu saudara Teh Komala nyanyi. Lihat. Pulangkan saja aku pada yang dijual orang. Beda ya, salah lagu. Ibunya dijual. Bukan. Oke, seperti itu Bu Komala ya. Jadi artinya tidak ada kewajiban bagi sahabatnya Ibu Komala ini untuk menceritakan masa lalunya. Karena Allah sudah menutupi aib kita. Betul sekali. Gak boleh kita membuka lagi ya. Allah saja sudah menutupi aib kita, maka kita gak perlu lagi membuka aib kita. Seperti itu ya. Oke, Ibu Komala. Tepuk tangan dong buat Ibu Komala.
Jadi setelah Ibu Komala, Ibu siapa? Mau tanya? Iya. Ibu Komala ini Ibu komputer. Oh, bukan. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya nama Ipah Saripah dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Bayongbong. Saya mau bertanya titipan dari tetangga saya, Ibu Siti. Ya. Ibu Siti itu punya anak, anaknya itu suka mabok, suka main minuman. Anaknya mabok, minum minuman. Apa tuh lagunya tuh? Mabok, baik itu Bu ya. Pokoknya suka mabok, suka minuman lah Bu ya. Terus Bu. Anak itu mau bertobat di bulan puasa ini, tapi sebelum datang bulan puasa dia malah sakit keras. Masuk ke rumah sakit selama 2 minggu. Teman-temannya bilang itu ajab katanya. Ajab. Apa-apa ada orang Sunda mah gitu adab. Ajab. Itu mah adabnya Cuk. Niat mau taubat kemudian sakit keras masuk rumah sakit, teman-teman sepermabokannya bilang. Ya katanya itu ajab buat anak itu. Oh bukan teman yang mabok, berarti kata orang lagi ya Bu ya. Itu mah azab buat tukang mabok. Ibu Siti merasa takut dan kepikiran. Ustadz, apakah ini tanahnya ajab? Ajab buat anak itu. Padahal anak itu mau mendekatkan diri kepada Allah. Tapi dia merasa tertutup itu pintu tobat katanya. Gara-gara sakit itu. Ya, apakah itu tanahnya Allah mengampuni dosanya atau itu membencinya. Mohon penjelasannya Ustaz. Insyaallah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal ini anak baik Pak Ustadz, mau taubat dari kegiatan atau kelakuannya di waktu-waktu lalu. Mabuk, main judi, minum, makan. Perbuatan negatif lah dianggap orang-orang sekitarnya. Berniat di bulan Ramadan ini mau taubat ya Bu ya. Sakit ya Bu ya. 2 minggu. Kata teman-temannya ini mah namanya azab Bu. Kata orang. Kata orang ya Bu ya. Bu Siti langsung kena nih ya Allah. Apakah anak saya ini udah ditutup itu apa dari Engkau ya Allah. Gitu kan. Karena anak saya ini pengen taubat. Nah yang jadi pertanyaan Ibu adalah apa betul ini azab dari Allah untuk anaknya. Dan apakah nanti padahal anaknya mau bertobat. Tiba-tiba blek we sakit. Ya dan apakah benar pintu ampunan Allah sudah tertutup untuk anaknya? Begitu Ibu Ipah ya. Baik Ibu Ipah tadi bertanya nih di segmen sebelumnya jamaah kepada Ustadz Cep tentang situasi yang terjadi atau kondisi yang terjadi pada anak tetangganya. Anaknya suka mabuk-mabukan, minum-minuman, judi segala macam lah. Mungkin perilaku negatifnya banyak dilakukan oleh anak ini. Tapi anak ini bertekad ingin taubat di bulan Ramadan ini Pak Ustadz. Nah mau taubat sakit 2 minggu. Teman-temannya bilang ini mah azab atas kelakuannya. Ibu Siti yang mendengar ternyata terkaget-kaget. Wah apa benar ini azab untuk anak saya kata Ibu Siti. Dan apakah jangan-jangan juga ampunan atau pintu taubat untuk anaknya sudah tertutup. Nah itu Bu Siti tuh jadi sedih Pak Ustadz mendengarnya ini. Pasti. Dan bertanya kepada Ibu Ipah, tolong disampaikan kepada Ustadz Cep dan mohon diberikan pencerahan untuk kondisinya Ibu Siti dan anaknya gini Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Kang Udu. Bu. Bu. Ibu-ibu kalau udah ngurusin hidup orang emang julidnya minta ampun ya Allah. Ada orang tobat sakit dibilang adab etama. Orang Sunda. Adab ngomongnya. Orang Sunda begitu kan adab. Padahal mah azab. Ibu-ibu kadang suka julid begitu. Bu, azab atau tidaknya itu bukan kita yang menilai. Hukuman atau bukan kita yang menilai. Justru tadi saya sampaikan di awal,
Idza ahabballahu abdan ibtalah. Ketika Allah mencintai hambanya, Allah pasti nguji. Entah nguji dengan sakit, diuji dengan kehilangan. Itu tandanya Allah lagi apa? Lagi sayang. Dan juga tadi saya sampaikan, Ibu masih ingat tadi, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang kita dapat, entah itu sakit, entah itu masalah, azab atau tidaknya, hukuman atau bukan, kan bisa terlihat. Nah si AA yang tadi anaknya si Bu Siti, kalau itu memang benar azab dari Allah, ketika dia sakit itu dia nggak sabar, dia ngeluhnya kemana-mana dia ngeluh. Berarti bisa dipastikan kata Syekh Abdul Qadir, kalau yang dia terima sakitnya itu adalah hukuman dari dosa-dosa dia di masa lalu. Kalau dia sakit, makin ingat sama Allah, makin banyak beristighfar, makin banyak baca Quran, maka itu bisa jadi penghapusan dosa dan bisa jadi pengangkatan derajat. Itu berkah, Bu. Jadi berkah itu bukan hanya sehat, berkah itu bisa sehat, bisa sakit. Ibu sakit, misal ada yang kolesterol, ada di sini? Mana yang kolesterol mana? Ya, hampir semua Pak Ustadz. Hampir semua ya. Asam urat ada, asam urat. Apa lagi itu? Stroke ada? Belum. Enggak ada, jangan amit-amit. Belum ada. Oh ada? Bu, ketika ibu stroke, ibu sakit, ibu lambung, pokoknya mah sakit aja Bu. Tapi ketika ibu sakit, tiap hari yang ibu baca, astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena ibu ingat mati. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di mana-mana, la ilaha illallah, la ilaha. Itu sakit berkah, cuk, begitu. Ibu bisa sehat, sehatnya nggak berkah. Kemana-mana bukan la ilaha illallah, bukan. Kemana-mana apa Ibu? Maksudnya dengerin yang nggak bagus gitu Bu. Itu sehat tapi sehatnya nggak berkah. Jadi sakit itu bisa jadi berkah, bisa juga nggak berkah. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Gitu Kang Bedu. Seperti itu Ibu Ipah ya. Sampaikan kepada Ibu Siti, bisa jadi sakitnya ini memang adalah bagian dari ujian Allah ya. Untuk menghapuskan dosa-dosa. Betul sekali. Si anaknya Ibu Siti. Kemudian yang namanya pintu ampunan Allah itu tidak akan tertutup Pak Ustadz. Tidak akan tertutup. Sampai akhir hayat, sampai apa? Napas di tenggorokan. Betul. Tadi kan janji Allah di surat Ghafir itu tadi. Ya. Ghafiril dzanbi. Ya. Allah itu pengampun, maha pengampun. Maha pengampun. Betul. Jadi selama ini masih napas masih ada, jantung masih berdetak, maka selama itu pula ampunan Allah masih berlaku. Jangankan kita Kang Bedu, Fir'aun. Nah, Fir'aun itu Bu. sebetulnya bakal diampuni oleh Allah kalau dia nggak telat. Cuman dia nyawa udah di sini, baru tobat dianya. Kalau masih di puser aja tuh Bu, nyawanya si Fir'aun belum nyampe ke tenggorokan. La ilaha illallah. Diterima tobat itu. Fir'aun itu beriman, cuman telat dia berimannya. Tuh, artinya makanya jangan sampai telat lah tobat kita kepada Allah. Betul karena sekali. kita nggak pada tahu kapan datangnya waktu ajal menjemput kita. Seperti itu Ibu ya. Jadi insya Allah anaknya Ibu Siti akan menjadi anak yang baik. Insya Allah. Dengan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan kesembuhan. Oke Ibu, tepuk tangan buat Ibu Ipah. Ya, baik jamaah, itulah tausiah kita hari ini bersama Ustaz Cep, Ramadan menguji, Allah mengampuni. Ketika ujian datang dalam hidup kita, maka jadikanlah ampunan Allah sebagai tujuan kita. Bagaimana cara kita mendapatkan ampunan dari Allah? Maka mendekatlah, berbanyak ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Yakin pada diri kita bahwa ampunan Allah, rahmat Allah lebih besar daripada murkanya, daripada azabnya. Seberapapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, Allah pasti akan mengampuni selama nafas masih ada ya Pak Ustadz ya. Selama nyawa kita belum sampai tenggorokan, kata Pak Ustadz ya. Jadi artinya jangan pernah berputus asa mengharap
ampunan dari Allah. Dan yang pasti ketika kita bertobat, istiqomah dan jangan pernah lagi melakukan dosa yang sama. Seperti itu Pak Ustadz. Baik, kalau gitu Pak Ustadz, mari kita akhiri atau siari dengan doa Pak Ustadz. Silakan Ustadz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah langkah kami ya Allah. Jadikanlah apa yang kami kerjakan menjadi nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, di bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang berkah ini, terimalah segala ibadah kami ya Allah. Terimalah puasa kami, solat kami, sedekah kami, bacaan Al-Quran kami ya Allah. Ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, janganlah Engkau jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir bagi kami ya Allah. Kalaupun Engkau jadikan ini Ramadan terakhir bagi kami, maka jadikanlah kami menjadi orang yang Engkau sayangi, bukan orang yang Engkau murkai ya Allah. Ya Allah yang maha pengampun dan maha mengampuni segala dosa-dosa kami, ampuni ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan tempatkanlah kami selalu berada dalam lindungan rahmat-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustadz Insyaf untuk doa dan tausiahnya. Terima kasih juga untuk jamaah yang sudah hadir di Masjid Al-Khairiyah. Dan terima kasih juga untuk DKM Masjid Al-Khairiyah untuk program Jalan Dakwah. Terima kasih untuk pemirsa setia BTV dimanapun Anda berada telah menyaksikan Jalan Dakwah. Jangan lupa ya follow media sosial kami di @BTV ID Official dan juga di @Jalan Dakwah BTV Official. Anda punya pertanyaan silakan kirim melalui DM dan insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz kami. Dan apabila Anda ingin hadir ke program Jalan Dakwah secara langsung, silakan hubungi tim Jalan Dakwah atau Anda bisa datang langsung ke Menara Syariah kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2 dan ini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa saksikan terus Jalan Dakwah setiap hari hanya di BTV. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Jalan Dakwah BTV, meraih berkah menuju jannah. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.